dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Dalam hal ini adalah menuntut ilmu dalam hal din, dalam perkara-perkara Islam, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah kita berdasarkan ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Kita sekarang masuk di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa, kita sedang melaksanakan aktivitas ibadah. Maka perlu, wajib kita mengetahui ilmunya. Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim, setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada saat itu, pada saat konteks seorang muslim itu sedang ada di mana, sedang melakukan apa. Maka kita sekarang di bulan Ramadan, maka dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, ini menunjukkan sebuah kewajiban kita untuk mengetahui dasar kita ini melakukan ini, dalilnya apa sih? Kita kemudian melaksanakan ibadah ini apakah karena memang saya memahami ini adalah perintah Allah dan Rasul, ataukah sekedar kita ikut-ikutan? Ini kemudian sangat membedakan kualitas amal kita nantinya. Kita melakukan sama-sama ibadah puasa dari subuh, ya, kita menahan diri tidak makan dan minum sampai maghrib, ya, sama si A dan si B misalnya. Tapi si A ini melaksanakannya karena ikut-ikutan, berbeda dengan si B yang didasarkan atas kajian, atas pemahaman. Maka di hadapan Allah antara si A dan si B itu berbeda. Meskipun, ya, si A ini insya Allah juga akan mendapatkan pahala, tetapi pahala yang didapat oleh si A itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan pahala yang didapatkan oleh si B yang berdasarkan ilmu. Nah, demikian pula dengan ibadah kita, ya, puasa yang kita sedang lakukan pada saat ini. Mari kita berkaca pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengilmui ibadah puasa kita. Sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah waktu itu. Beliau berpuasa di bulan Asyura dan setiap bulannya puasa 3 hari, yaitu Yaumul Abiyad, tanggal 13, 14, 15, tanggal Qamariyah itu. Kemudian setelah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hingga akhir ayat di 185. Maka Rasulullah kemudian mewajibkan umat Islam untuk puasa Ramadan. Dasarnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu syarat sahnya puasa. Itu ada 5. Yang pertama, kita beragama Islam. Yang kedua, kita menahan diri dari batalnya puasa. Yang ketiga, suci dari haid bagi yang wanita, ya. Terus yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah niat. Ini yang terkait dengan syarat sah puasa. Nah, ini penting sekali terkait dengan syarat sah puasa. Apakah kita berpuasa ini sudah sah? Tergantung 5 hal ini. Kalau ini disepelekan, kita seakan-akan berpuasa tetapi kita ternyata tidak berpuasa di hadapan Allah. Terus kalau ada yang bertanya bagaimana rukunnya? Nah, rukun puasa itu hanya ada 2. Apa itu rukun puasa? Yang pertama itu ada niat. Ya, sekali lagi niat ini sangat menentukan sekali, ya. Itu kalau di lesan saja belum termasuk niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Lesan ini untuk menuntun hati kita. Nah, ini pentingnya kita kemudian tidak menjadikan ibadah kita itu sebagai adat, tetapi ibadah kita itu berdasarkan kesadaran.
Ya, jadi ada makalah dari seorang ulama, al-kayyisu ja'ala adatahu ibadatun. Orang yang cerdas itu menjadikan adatnya, makan, minum, tidur, ya, membersihkan pakaian, membersihkan baju, itu adat. Tidak ada nilai ibadahnya di dalam pandangan orang awam. Tetapi al-kayyisu, orang yang cerdas, ja'ala adatahu, menjadikan adatnya, kebiasaannya, ibadatun, itu sebagai ibadah. Loh, kok iso? Kerja budal isuk mulai sore, budal isuk mulai bengi, budal bengi mulai isuk, misalkan gitu ya. Itu kan adat, kebiasaan kita sehari-hari. Nah, yang menjadikan itu ibadah itu terkait dengan apa? Dua. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah ilmu. Dua hal ini yang sangat berpengaruh. Bagaimana kita menjadikan adat kebiasaan kita itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Terkait dengan apa? Dua ini. Dan itu semuanya, dua-duanya terkait dengan kesadaran kita. Niat itu kan dalam hati, kesadaran kita. Oh iya, aku saiki nglakoni apa? Mangan, bismillah. Ada ilmunya, kita mengucapkan bismillah. Sebaliknya, al-ghafil, orang yang lalai, ja'ala ibadatahu adatun. Orang yang lalai, al-ghafil, menjadikan ibadahnya adatun, itu sebagai kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan berarti tidak ada nilai pahalanya atau minim sekali pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena dua hal tadi juga. Yang pertama apa? Niat. Niatnya ini lalai, dia tidak merasakan ada niat di dalam hatinya, kerentek hatinya enggak ada. Saya melakukan ini karena Allah. Saya sedang berpuasa saat ini, sedang melaksanakan ibadah puasa karena Allah. Itu adalah niat. Yang kedua, ilmu. Ketika dia seorang yang berilmu, ya, maka dia merasakan, oh iya, saya melakukan ini harus seperti apa. Dasarnya apa? Tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmunya. Jadi kalau kita kemudian beribadah seperti ibadahnya orang yang ghafil, orang yang lalai, maka kita menjadikan ibadah kita seperti kebiasaan semata. Poso ini bangun jam 3, semuanya bangun ya. Kemudian apalagi sahur ya, bareng-bareng sahur ya, seperti biasa. Jadikan kebiasaan sampai tiba-tiba riyoyo. Ya, seakan-akan kemudian tidak berkesan ya. Kok kayak ini bulan Ramadan tuh kayak. Maka kita harus mencermati dua hal tadi berarti. Apakah kita kemudian merasakan ibadah kita dengan adanya niat? Yang kedua adalah kita mengilmui ibadah kita.